membangun karir di tengah pandemik masih bersama kami dalam Good News Program. Kembali kepada narasumber kita, Brother Eloy Saluku. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih ya bahwa kita harus bisa melalui proses maka akan mendapatkan hasil. Nah, proses ini bro, kalau bicara tentang proses bisakah juga dibagikan tentang proses pembentukan belief itu tadi? Karena kan kalau wrong belief nanti juga wrong result gitu ya. Jadi harus the right believing system dulu baru akan bisa menghasilkan hasil yang baik pula. Bagaimana? Silakan Bro Eloy. Terima kasih, thank you. Izin saya share slide lagi supaya bisa lebih mudah dipahami oleh para pemirsa di rumah ya. Jadi sahabat, pikiran kita ini yang paling umum ya, terdiri dari dua pemahaman. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu, saya sekarang sedang menggunakan pikiran sadarku nih. Ya, di situ juga ada, wah saya berencana nanti kalau saya sudah lulus kuliah, saya akan bekerja ini atau memulai usaha itu di plans. Saya punya metode ini, saya punya strategi ini, saya punya keinginan willpower, saya menganalisa, semuanya itu ada di pikiran sadar. Hanya mempengaruhi kita 5-12%. Tapi perhatikan yang ada di bawah pikiran bawah sadar. Di situ ada nilai-nilai, iman itu ada di sana. Kebiasaan itu ada di sana. Beliefs itu ada di sana. Imajinasi itu ada di sana. Nah, saya stop share dulu. Yang penting sudah tahu bahwa ternyata kita itu dipengaruhi sampai 90%. Ini ditemukan oleh para neuroscientists. Ya, orang-orang yang belajar ilmu saraf. Sehingga kalau bicara mindset yang fix dan growth mindset tadi, gimana dong caranya untuk kita membentuknya? Maka ini kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh ahli-ahli lain. Ini juga salah satu orang yang sangat terkenal dalam psikoanalisa, namanya adalah Carl Jung. Beliau mengatakan begini dalam bahasa Indonesia. Sampai Anda berhasil membawa isi pikiran bawah sadar Anda itu disadari di pikiran sadar. Maka pikiran bawah sadar yang 90% tadi akan terus mengarahkan hidup Anda, lalu menyebutnya sebagai takdir. Menyebutnya, emang udah kehendak Tuhan aku begini. Belum tentu. Karena itu, diriku hari ini adalah kumpulan kejadian masa lalu, tapi jangan lupa juga imajinasi masa depanku. Wow. Itulah sebab kenapa masa lalu bukan keselaluan, hidup bisa berubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi imajinasi masa depan kita bisa mempengaruhi kita di saat ini. Sampai di situ dulu kira-kira itu kesimpulannya. Ya, mantap. Luar biasa banget. Jadi memang benar ya, maksudnya kalau kita melihat kembali kepada konteks firman Tuhan ini mengizinkan kita untuk jadi saya ulang sekali lagi, jadi benar ya kalau kita melihat konteks kebenaran firman Tuhan itu mengizinkan kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan untuk kita. Betul nggak? Jadi sekarang terserah daripada kita bagaimana kita meresponinya. Nah, terima kasih sekali kepada Eloy karena tentunya waktu yang sudah diinvestasikan buat kami ini pada segmen yang keempat ini kita bisa tutup dengan Eloy bisa memberikan kata-kata dorongan nih kepada teman-teman yang lagi berjuang, kepada pasukan-pasukan yang tidak mengenal nyerah gitu ya. Karena ada istri yang tetap harus dihidupin, anak-anak yang uang sekolahnya tetap harus dibayar, cicilan yang harus istilahnya tetap nggak kenal pandemik atau ada pandemik, dia nggak peduli yang namanya cicilan itu. Atau juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus di tengah pandemik ini dan belum menemukan pekerjaan. Silakan Brother Eloy. Terima kasih. Saya akan tutup dengan definisi kesuksesan menurut Theocentric Motivation. Saya keliling Indonesia dan saya bertanya apa definisi sukses. Banyak orang mengatakan sukses itu adalah mendapatkan apa yang aku mau. Mencapai target-targetku. Kalau sekarang saya punya sepeda motor, saya punya mobil. Itu adalah sukses. Di satu sisi iya. Tetapi dari apa yang saya pelajari, dari perjalanan hidup dan menginterview, mewawancara orang-orang hebat, saya kemudian sampai pada definisi yang berbeda mengenai kesuksesan.
Sukses itu adalah setia melakukan yang terbaik. Wow. Sesuai dengan potensi peluang yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bahwa kemudian dapat uang banyak, dapat karir yang bagus, bahkan menjadi tenar di seluruh dunia, itu adalah buah dari kesetiaan kita. Tapi buah tidak boleh menjadi tujuan utama. Karena sekali buah, karir, uang, jabatan menjadi tujuan utama, engkau dan aku pasti akan mudah menghalalkan segala cara. Jadi saya mau menitip begini sebagai penutup. Dimanapun sahabatku, saudara-saudaraku, pemirsa berada saat ini. Apa yang ada di tangan, setia lakukan yang terbaik. Wow. Ada satu orang yang pengalaman hidupnya saya baca pada tahun 2005 dan mengubah hidupku. Namanya adalah Martin Luther King Jr. Beliau yang berjuang di Amerika untuk meminimalkan rasisme yang terjadi di sana. Saya akan tutup dengan quote beliau mengatakan begini. If you are called to be a street sweeper, jikalau Anda mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu jalanan, bagi beliau waktu itu pekerjaan yang sangat tidak dihargai. Namun perhatikan kalimat berikutnya, karena kalimat ini mengubah hidupku dan mudah-mudahan mengubah hidupmu. Beliau mengatakan begini, jikalau engkau mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu jalanan, sapulah jalanan sebagaimana Michelangelo melukis. Wow. Sapulah jalanan sebagaimana Beethoven mengkompos lagu klasik. Dan sapulah jalanan sebagaimana Shakespeare menuliskan syair-syair puisinya. Sehingga ketika malaikat sedang lewat, malaikat berhenti dan berkata, wow, di dunia ada seorang penyapu jalanan yang mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu. Setia lakukan yang terbaik dimanapun engkau berada. Hasilnya, percaya Tuhan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Amazing, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bro Eloy untuk waktu yang sudah diinvestasikan kepada para pemirsa di Good News Program. Kami berdua sangat diberkati loh. Saya yakin juga pemirsa juga sangat diberkati. Jangan undur dulu ya. Saya akan tutup dengan satu kebenaran firman Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, tentunya kalau tadi berbicara tentang theocentris motivation, ini tentunya lagi-lagi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan yuk. Kemarin pada waktu menara doa, Tuhan kasih satu ayat yang bagus banget gitu ya kepada saya, yang diambil dari kitab Yeremia 30. Kita lihat bersama-sama. Background daripada kitab Yeremia, ini pemirsa sekalian, terutama Anda yang para hamba Tuhan. Saya tadi melihat ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di Facebook ataupun ada di YouTube, mereka juga lagi tune in. Dan Anda pasti tahu bahwa kitab Yeremia ini ditulis pada waktu bangsa Israel ada di pembuangan di Babylon gitu. Mereka lagi mencari kapan nih waktunya Tuhan akan memulihkan mereka dan dipulangkan kembali ke dalam tanah perjanjian. Yeremia 30 ayat 17 firman Tuhan berkata dengan jelas seperti ini. Sebab aku ini adalah Tuhan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, kata Tuhan. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Wow, ayat 18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Haleluya. Nah pemirsa sekalian, dari dua ayat ini kita percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan pada waktu orang-orang Israel mereka dengan sengaja oleh Tuhan dibuang di Mesir. Ini tujuannya bukan supaya Tuhan menghancurkan. Tes. Ya, jadi apa yang Tuhan mau pada waktu Tuhan dengan sengaja melakukan pembuangan kepada orang-orang Israel, bukan dengan tujuan supaya orang-orang Israel dihapuskan namanya dari seluruh penjuru muka bumi. Enggak, pemirsa sekalian. Tuhan enggak pernah punya rencana busuk seperti itu. Tetapi justru Tuhan melakukan penyaringan. Hari-hari ini saya juga lagi sedang membaca di dalam kitab Raja-Raja. Kayaknya capek juga membaca kitab Raja-Raja karena ada raja yang kadang baik, tetapi lebih banyak yang busuk gitu ya. Yang dikatakan mereka tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dikatakan bahwa mereka melakukan apa yang jahat seperti orang tua atau ayah-ayah mereka.
Jadi kadang-kadang saya jengkel juga membaca tuh, saya skip kadang-kadang gitu ya. Jadi istilahnya bagaimana dengan Tuhan. Tetapi janji Tuhan pada waktu Tuhan memberikan kepada Yeremia dikatakan, aku akan menyembuhkan lukamu. Jadi bagi Anda yang percaya, asal Anda tidak kenal menyerah. Asal Anda tidak mempunyai fixed mindset. Asal Anda tetap ingin berubah. Asal Anda tidak pernah berkata bahwa Tuhan begitu kejam sehingga aku dilahirkan dengan kondisi seperti ini. Asal Anda bersedia untuk berdamai dengan masa lalumu. Asal Anda percaya bahwa masa lalumu tidak boleh menentukan masa depanmu. Asal Anda percaya bahwa hari ini yang dinamakan present atau hadiah daripada Tuhan. Ini Tuhan berikan sedemikian rupa dengan indah. 24 jam sehari ini Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara, supaya kita bisa memuliakan namanya. Bukan cuma dengan mengangkat tangan dan memuji Dia saja. Tetapi dengan berkarya, percaya dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Kita lihat pemirsa sekalian, kita masih menunggu selesainya daripada semua permasalahan ini. Tetapi kalau kita cuma menunggu diam dengan bengong, saya yakin jangan-jangan nanti saudara akan terlindas oleh zaman ini. Mari percaya, kita terima daripada pembelajaran yang dari narasumber Good News Program dengan luar biasa hari ini berikan kepada kita. Tetapi pada saat yang bersamaan kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan wow, ini menarik banget. Roh dan jiwa dan tubuh saya maunya meloncat kegirangan. Bagaimana dengan Anda? Kami berdoa biarlah apa yang disajikan di Good News Program, week in and week out, setiap minggu. Ada banyak episode-episode yang sudah kami tayangkan bahkan mulai bulan Maret pada waktu sejak lockdown, PSBB, pandemik ini terjadi. Dengan setia, kalau Tuhan izinkan kami akan terus on air. Ada berbagai macam tantangan yang saudara dan kami semua hadapi. Tetapi tantangan ini akan menunjukkan betapa hebatnya, besarnya Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Apakah Anda percaya akan hal ini pemirsa sekalian? Kalau Anda percaya, mari kita berdoa, kita andalkan Tuhan, kita serahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan biarlah berkat daripada Tuhan yang akan mendatangkan kekayaan dari buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Tuhan kami lawat mereka di rumah, di pulau apapun juga, di negara apapun juga yang sedang menyaksikan Good News Program. Apakah mereka kondisinya baik atau tidak baik? Kami percaya bahwa Engkau berdaulat, Engkau memegang kendali. Dan Tuhan berikan kami keberanian untuk memiliki pikiran yang berubah. Dalam nama Yesus, pemirsa sekalian, aku perintahkan roh, tubuh, dan jiwamu untuk bangkit. Terimalah bahwa Tuhan itu berdaulat. Bahwa Tuhan berfirman, Dia akan menyembuhkan lukamu. Dia berfirman bahwa engkau akan dipakai dengan cara yang perkasa untuk menjadi instrumen, alat kebanggaan dan kemuliaan buat nama Tuhan. I release God's blessing. Kekayaan daripada Tuhan itu susah payah, tidak akan ditambahkannya. Artinya hidupmu tidak akan sia-sia. Engkau akan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan. Mengapa Tuhan mengizinkan berkat dan bahkan kekayaan terjadi pada kehidupan saudara. Engkau terima sekarang dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus engkau terima sekarang. Yang percaya bersama dengan saya. Engkau boleh katakan amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan pemirsa, satu kebersamaan yang luar biasa hari ini. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama untuk bersama-sama kembali dengan pemirsa sekalian. Bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama-sama kita akan melewati pandemi COVID-19 ini sebagai umat pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Sebab itu yang Tuhan janjikan. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan sekali lagi jangan lupa untuk apabila Anda menyaksikan di Facebook Anugerah Ministries, pencet like-nya. Apabila Anda menyaksikan di YouTube Anugerah Ministries ataupun di Light Channel, jangan lupa untuk samperin YouTube channel kami dan subscribe di sana. We will see you next episode. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami.
Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @anugerah-ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.